Amin. Puji Tuhan. Mari bagian yang kedua. Yang pertama kita belajar tentang doa, yaitu berdoa itu menolong kita menjadi seperti Yesus. Roma 8 menjadi serupa dengan gambar Allah dan akan menjadi saudaranya Tuhan. Karena kita menjadi sahabat dan selalu dekat, sehingga tanpa sadar cahaya kemuliaannya, sehingga waktu Musa turun dari atas gunung di mana dia mendapatkan 10 hukum Tuhan, wajahnya bercahaya dan orang melihat seperti wajahnya Tuhan yang bercahaya. Karena saat Anda selalu berdoa, maka Anda punya cahaya Tuhan itu menyinari wajahmu, dan orang-orang melihat bahkan karakter dan sifat kita diubahkan kalau kita berdoa dengan tulus hati. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita kembali tahu bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Dan kita tahu kalau kita kurang berdoa, berarti ada gangguan dalam pernafasan rohani kita. Ya, ada gangguan dalam pernafasan rohani kita. Jadi oksigen rohani itu tidak ada pada kita, kurang gitu saudara ya. Nah, itulah iman saudara ya. Banyak berdoa pasti orang itu tidak khawatir, sehingga dikatakan banyak berkat. Karena dia pasti gak khawatir, dia pasti bahagia, dia pasti tetap bersuka cita. Sehingga dalam kesusahannya, dalam masalahnya pun orang tidak melihat bahwa dia tertekan. Walaupun tahu masalahnya besar, dia tetap bergembira, bersuka cita, tetap melayani, tidak mundur dan tidak putus asa, tetap percaya. Karena di dalam dia banyak berdoa, banyak berkat rohani, banyak menerima sesuatu urapan Tuhan, sehingga dia merasakan betapa hari depannya pasti ada di tangan Tuhan. Hari depannya ada pada Tuhan, sehingga banyak berdoa, orang bilang banyak berkat. Iya, tidak harus selalu uang saudara, tetapi kekuatan iman dan sukacita itu selalu ada pada kita. Kurang berdoa, kurang sukacita, gampang stres, artinya kurang berkat. Katanya berkat tidak selalu duit kan saudara. Karena kurang berdoa, pasti dengan sedikit cepat tersinggung, cepat marah, tidak bisa bergembira, kehilangan sukacita dan tidak bahagia. Maka sebab itu kita gampang melihat orang yang kurang berdoa, apa-apa cepat marah dan tersinggung, cepat bosan, cepat rasanya yang ngambek, dan cepat rasanya mundur gitu saudara ya. Nah, kurang berdoa pasti kurang berkat rohani ya saudara ya. Jarang berdoa pasti berkatnya jarang, berkat rohani tentu saudara ya. Iya, tidak pernah berdoa tidak ada berkat rohani, sebab hatinya tidak mau, tidak percaya, susah untuk percaya saudara. Dan kita percaya berdoa adalah menyatakan rasa ketergantungan kita. Kita mengandalkan Tuhan, percaya kita kepada Tuhan. Kita selalu mau berdoa dan kita selalu mau intim, mau dekat dengan Tuhan. Apalagi kita memuji, menyembah, membuat tahta Tuhan itu turun. Dia duduk memerintah dan dia menjelaskan kehendak rencananya atas kita. Jadi berdoa ini adalah berdialog dengan Allah. Jangan bosan. Kalau kita punya teman baik, kita punya teman baik, kita senang ngobrol dengan dia. Nah saudara, jadikan Tuhan sahabat karibmu. Sebenarnya tidak layak siapakah kita. Kita cuma debu tanah, kita bukan orang hebat. Tetapi dalam berdoa, kita ini bisa menjadi sahabat Tuhan. Yohanes 15 berkata, bahwa orang yang menjadi sahabat Tuhan adalah orang-orang yang memiliki hati hamba. Ya, sebab itu saya mengajak Anda melihat di dalam Alkitab Yohanes 15. Yohanes 15. Anda perhatikan di sini.
Saya baca dari ayat 9 ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jadi kalau kita terus dekat berdoa, menyembah Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, berdoa, berdialog dengan Tuhan, artinya kalau kita saling mengasihi, kita pasti mau berdialog. Ada orang yang kalau perlu duit baru dia dekat, kalau nggak perlu duit dia nggak mau dekat. Iya, jadi dibilang, ya lu pasti kalau dekat sama gua, pasti lu akan cari duit, pasti lu akan ngomong kesusahan dan minta duit, makanya gua malas dekat dengan lu, katanya. Iya saudara, maka hati-hati, ketahuan kalau orang yang malas dekat dengan Tuhan. Nah saudara, maka kita tahu bahwa kalau kita selalu berdialog dengan Tuhan, berdoa itu berdialog dengan Tuhan, maka kita akan naik menjadi sahabat Allah. Maka kalau sahabat, dia susah pun, sahabat itu tidak akan sebel kalau dia dekat. Tidak sebel saudara. Bahkan sahabat itu kalau tahu dia susah, sahabat itu akan datang mendekat. Yang kaya pun datang mendekat dan bilang, apa sih lu punya susah? Kenapa lu murung, ya kan? Kenapa? Ya, bahkan sebab itu kalau kita menjadi sahabat Allah, Tuhan pun datang memeriksa apa yang menjadi kesusahan kita, saudara. Jadi dalam berdoa kita ini juga berdialog menjadi sahabat Allah. Dan juga berdoa berarti kita bernafas tadi ya, berdoa bernafas. Kalau kurang berdoa ada gangguan di pernafasan. Berdoa menunjukkan adanya kehidupan rohani. Jadi tidak mati rohani. Karena kalau masih napas berarti masih hidup, masih ada kehidupan rohani. Saya mengajak Yohanes 15 ini dikatakan, tinggallah di dalam kasihku, artinya hiduplah di dalam kasih Tuhan, mengandalkan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kata Tuhan. Bagaimana kita bisa menuruti perintah Tuhan kalau kita malas baca Alkitab, kita malas melayani, kita malas memuji menyembah Dia, menyenangkan hati Tuhan, apalagi kita tidak suka berdoa. Ada orang yang mau berdoa tapi doanya hanya untuk keegoisan, keserakahan, hanya untuk kedagingannya, keperluan dia untuk foya-foya, keperluan dia untuk kemewahan, keperluan dia untuk menjadi sombong. Sebab itu Tuhan tidak jawab doanya. Tuhan bilang, kau salah berdoa. Itu Yakobus 4 ya, kalau ada baca. Kau salah berdoa karena doamu tidak dijawab Tuhan, karena kau salah berdoa karena hanya untuk keserakahanmu, untuk balas dendammu, untuk supaya orang lihat nih, Tuhan kasih saya ini supaya orang lihat nih bahwa gua nih benar-benar orang yang diberkati Tuhan. Saudara, kadar kedekatan dengan Tuhan bukan karena jumlah uang, tapi akan terlihat orang itu penuh kesabaran, kesetiaan, sukacita, dan selalu penuh kasih, saudara. Sebab itu hidup di dalam Tuhan, pernyataannya adalah kasih. Tinggallah di dalam kasihku. Hidup tinggal di dalam kasih Tuhan. Maka ayat 10, jika kamu menuruti perintahku. Nah, ini harus punya hati hamba, rendah hati. Dibilang ayo bantu nyanyi, malas ya kan. Nah, begini mas, capek saudara. Padahal hanya sekedar saja, saudara. Hari kita menyanyi, memuji Tuhan. Kalau kita mulai perhitungkan, Tuhan bilang, kalau gue hitung oksigen yang gue kasih gratis pada kamu, jantung kamu bisa detak-detak, emang ada baterai di situ? Emang papamu terus pegang jantung kamu? Tidak. Mama kamu terus pegang jantung kamu? Tidak. Atau kamu putar jantung kamu supaya kalau sudah mulai pelan kita putar lagi? Enggak, saudara. Itu urusan Tuhan. Itu Tuhan yang kasih. Maka sebab itu kita berhutang pada Tuhan. Kita harus mau dengar. Kalau dia suruh apa, kita tidak boleh menolak. Kita harus cepat-cepat. Tapi kita harus tahu membedakan roh. Saya dulu sudah mengajar tentang membedakan suara iblis, suara daging, suara
roh, suara firman. Nah saudara, sebab itu lain kali kita belajar ulang supaya jangan sampai suara dagingmu Anda bilang suara Tuhan. Sehingga akhirnya Anda bilang, kok Tuhan, iya saya bukan bikin itu kok Tuhan. Gak jawab, padahal karena suara daging kita, kemauan kita. Maka dikatakan di situ, kalau kamu tidak dapat karena kamu tidak berdoa. Iya, Yakobus 4. Tapi ada juga kamu berdoa, kamu tidak dapat karena kamu salah berdoa. Kamu memuaskan kepentingan pribadimu. Maka sebab itu, kalau di Yakobus ini dikatakan, Anda lihat ya, Yakobus 4 dikatakan, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ternyata ada berdoa yang salah. Jadi kalau selama ini Anda ikut dan Anda tidak lihat Tuhan menolong, mungkin Anda salah berdoa. Maka di sini dikatakan, sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan. Oh, kedaginganmu. Ini dikatakan keinginan matamu terlalu banyak sehingga kamu habiskan penyampaian waktu ke Tuhan hanya untuk kepentinganmu semua. Di sini kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Oh, orang punya ini Tuhan, kasih saya itu juga. Orang bisa senang begini, jalan-jalan kemana, saya juga Tuhan. Enggak saudara. Minta hal-hal yang menjadi nafas hidup, kehidupan dan oksigen. Tuhan itu harus minta pengurapan baru, sukacita dalam roh, mengerti pewahyuan Tuhan. Bahkan kalau Anda baca lagi seterusnya, Yakobus 4 ayat 4. Mari kita lihat lagi seterusnya. Yakobus 4 ayat 4 juga dikatakan bahwa di dalam Yakobus ini ada ayat yang dikatakan, saudara, hai kamu orang yang tidak setia. Jadi ternyata ada yang tidak setia. Banyak kali mereka pikir, ya saya sudah berdoa, kenapa Tuhan bisa bilang tidak setia, saudara? Ternyata ada yang dikatakan Tuhan, orang yang tidak setia itu karena tidak kamu tahu persahabatan. Ya, sahabat dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ternyata saudara, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, kepentingan daging, keinginan dunia ini, semua itu adalah keserakahan untuk hawa nafsu kita. Itu ternyata permusuhan dengan Tuhan, sehingga bukan menjadi sahabat Tuhan. Itu berarti doa kita bukan doa dipimpin oleh Roh Kudus, bukan mengasihi Tuhan, bukan mengasihi sesama, bukan hidup dalam kasih, bukan melakukan perintah Tuhan, tapi perintah setan iblis yang masuk di dalam hawa nafsu kita. Sehingga Tuhan benci dan dikatakan itu musuh Allah. Ternyata kepentingan bersahabat dengan dunia itu akhirnya ujung-ujungnya menjadi musuhnya Tuhan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia akan terlihat dia gak suka nyanyi, menyembah Tuhan, gak suka berdoa, gak suka baca Alkitab, gak suka ibadah. Dia tambah hari tambah mundur. Iya, apalagi dia hanya nongol saja di Facebook, tapi sebenarnya dia tidak dengar. Dia ngorok asal sudah kelihatan saja ada shalom di situ. Nah saudara, ada banyak yang seperti itu. Nah saudara, tetapi mata Tuhan menjelajah seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menipu Tuhan. Tidak ada yang bisa bilang, oh saya dekat dengan Tuhan, setiap hari saya ada di Facebook. Enggak saudara, Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu kalau hati kita masih bersahabat dengan dunia. Kita serahkan, kita lebih cinta dunia daripada datang beribadah, mencari Tuhan. Maka di sini dikatakan, iya, atau berdoa. Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya. Jadi dia tanpa sadar menjadikan dia jadi musuhnya Tuhan. Padahal dia masih berdoa, oh masih ada tuh ibadah.
Tapi kenapa ya dia kayaknya muka kepahitan, sepertinya begitu lama aku berdoa ikut ini di sini, mana gua nggak lihat apa-apa. Kenapa? Hatinya penuh dendam, kebencian, keserakahan hal-hal dunia, hawa nafsu. Maka kalau ayat 5 dikatakan, Yakobus 4 ayat 5, janganlah kamu menyangka, jangan lu kira, jangan lu punya prasangka, jangan lu punya perasaan. Iya, menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tuhan adalah Allah pencemburu. Kalau kita sudah mencintai mobil, mencintai harta kita, mencintai, jangan sampai hilang. Padahal Tuhan suruh kita ibadah, padahal Tuhan suruh kita apa? Kita jaga. Apalagi rumahku jangan sampai ada maling, jangan takut. Nah saudara, kita cinta Tuhan apa cinta pemberian Tuhan? Maka saudara, kita hati-hati jangan sampai terjebak di masa ini, maka kita bisa menjadi musuh Allah. Jadi jangan kamu menyangka bahwa firman Tuhan itu tanpa alasan berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam kita diingininya dengan cemburu. Artinya Tuhan itu kekasih kita, Tuhan itu Bapa yang sangat baik, sahabat yang sangat manis. Dia tidak mau kita jauh dari dia. Dia tidak mau kita melupakan dia. Maka Allah kita Allah yang pencemburu. Jangan sampai Allah kita bersaing hanya dengan benda yang Anda miliki, hanya dengan mencintai benda itu. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan, jadikan diri kita sahabat Allah. Karena Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita itu lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Jadi kalau kita mulai rasa diri kita hebat, tidak perlu Tuhan, maka kita akan malas berdoa. Berarti kita tidak lagi menjadi sahabat Tuhan, dan kita menjadi musuh Tuhan. Ya, karena kita membuat Tuhan punya saingan, dan kemudian kita tahu bahwa itulah orang-orang yang tidak setia. Maka sebab itu dikatakan di sini bahwa sebenarnya kasih karunia Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah itu sangat indah. Cuma kita tidak mengerti. Dikatakan anugerahnya kepada kita itu lebih besar daripada itu, daripada harta kekayaan yang Anda peluk itu, yang Anda jaga sehingga Anda tidak mau datang walaupun seminggu cuma sekali datang bagian. Enggak, nanti maling, nanti apa. Saudara, hati-hati dengan perkataan kita, karena itulah Ayub. Bahkan Ayub berdoa dengan doa yang katanya, apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Dia takut anak-anaknya nanti berontak, dia takut harta kekayaannya, dia takut usahanya. Maka dia selalu berdoa hanya untuk itu, padahal hatinya baik. Ternyata ketakutannya, apa yang dia takutkan itu yang terjadi. Jadi jangan takut selama kita intim dengan Tuhan, sahabat Allah. Kita akan tahu bahwa kalau kita mau keluar rumah, kita sudah berdoa, Tuhan jaga aku di jalan sampai aku pulang ke rumah dengan selamat. Dan jaga Tuhan rumah yang kau percayakan, harta kekayaan yang kau titipkan pada kami, Tuhan jaga. Dan habis itu Anda tidak usah takut. Jangan khawatir, ngecek lagi, ada pembantu gimana? Baik ya, baik. Gimana setiap hari ngecek, baik ya, baik. Apa yang ini? Ada kejadian apa? Nggak ada apa-apa pun apa-apain, saudara. Maka harus jaga hidup kita, perkataan kita, sikap cara berpikir kita. Maka dikatakan bahwa sebenarnya Tuhan punya anugerah kasih karunia. Berkat Tuhan itu sangat besar. Kemurahannya, pengampunannya, kasihnya, pemberiannya itu jauh lebih besar. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Kalau kita sudah mulai merasa aku nggak perlu doa, aku hebat, aku tidak perlu Tuhan, aku tidak perlu untuk didoakan, nggak usah, aku ini sudah hebat, maka kita salah besar. Karena Tuhan bilang, oh congkak ya, cuma tanah liat, cuma debu tanah udah congkak.
Padahal Tuhan adalah kasih karunia. Tidak usah bayar tiket untuk datang. Iya, ke Tuhan. Tidak usah bawa undangan VIP. Kalau kita ada KKR kadang-kadang harus pakai undangan. Ini tidak. Kita bisa datang pada Tuhan terus dan mencari Tuhan. Kenapa kita tidak mengambil kesempatan hidup ini? Jangan disia-siakan. Padahal kita juga kalau menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kita bisa nyanyi, kita bisa merasakan perasaan terharu. Padahal habis nyanyi, habis tidak ada iman untuk mempergunakan hidup ini. Adalah kesempatan. Tapi coba kalau goda dia dengan, ayo gue traktir lu di ini, ayo gue bayar nanti sampai mobil dan apa semua, kendaraan gue siapin, gue bayar makan, gue bayar ini semua, traktir jalan-jalan, nginap di hotel mana gimana atau pergi kemana, pesawat dibayar pun apa semua, dan semua pasti kita tidak bilang malas untuk ikut. Pasti kita mau ikut. Tapi kalau coba ke gereja suruh ikut hari Minggu sekali saja, minggu sekali, malas. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi orang yang congkak di mata Tuhan. Karena mereka bilang, mana Tuhan, gua nggak lihat Tuhan kasih duit. Yang ngasih duit anak, yang ngasih duit saudara, yang ngasih duit keluarga, yang ngasih duit bosku, yang ngasih duit karena gua bekerja. Padahal kalau Tuhan tutup keran itu semua, habislah kita ini semua. Sebab itu mari dalam hal kita lihat nyata duit ada atau kita tidak mendapatkan apa-apa, tetap kita percaya oksigen gratis, masih pemeliharaan Tuhan. Dan masih buka mata, waktu udah bangun pagi bisa buka mata, belum mati belum koit. Saudara, Anda harus tahu itu adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan. Dan Anda bisa lihat keluarga Anda semua bisa bangun dengan sehat. Kadang-kadang kalau suami saya udah ngorok, saya langsung bangun. Takutnya ngorok gak bangun. Saya yang bangun. Dia kaget tidur lagi gak ngorok, saudara. Nah, Anda harus tahu bahwa hidup ini adalah harus benar-benar jangan kecewakan Tuhan, jangan membuat Tuhan cemburu. Jangan sampai kita dikatakan bahwa orang sombong karena tidak setia dan tidak lagi cinta Tuhan, tidak lagi greget dengan Tuhan. Maka kita perlu bertobat, saudara. Kalau Tuhan, saya di masa ini, semua kendaraan, jual saya malah suruh cepat-cepat supaya bisa tutup utang-utang itu. Nggak takut, karena nanti Tuhan bisa ganti, saudara. Karena Allah kita lebih besar anugerahnya. Tuhan mampu semua, walaupun kita tidak ada apa-apa untuk menggantikan. Tapi saya percaya, kalau semua Tuhan izinkan terjadi, karena Tuhan punya rencana yang besar. Jangan hanya karena menyimpan bed cover kita takut hilang, nyimpan radio takut hilang. Saudara, mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai Anda ini parno banget, dan kemudian takut banget. Padahal kemudian mereka kena COVID bukan karena mereka datang kebaktian, tapi karena mereka jalan-jalan di mall atau pergi makan minum, saudara. Jadi mari, saudara, cari Tuhan, cintai Dia, berdoa. Dan ini dikatakan, karena itu Ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ternyata orang yang mau berdoa sungguh-sungguh, tidak dengan kedagingan, hawa nafsu, kepentingan dirinya, tetapi dipimpin oleh Roh Allah dengan kasih Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Maka di sini dibilang orang yang rendah hati. Maka Anda lihat dikatakan orang yang rendah hati adalah orang yang disayang Tuhan. Kalau dikasihi Tuhan, menjadi sahabat Allah. Tuhan tidak menentang orang yang rendah hati. Maka disinilah Tuhan mau mendengar doa kita. Maka dengan ini dikatakan, karena itu tunduk kepada Allah. Ini mendengar perintah Tuhan. Yohanes 15, sebentar kita akan akhiri di situ. Maka kita akan dapatkan bahwa
kita harus rajin mendengar dan meminta Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini, apa yang Engkau suruhkan pada saya hari ini. Maka saudara, di sini kita lihat, maka di sini dikatakan tunduk kepada Allah, taat, mau dengar apa yang Tuhan katakan, sehingga menghidupi hidup ini sangat bergantung pada Tuhan. Maka kita akan punya kekuatan untuk melawan iblis. Kalau enggak, kita nggak bisa lawan iblis, karena iblis itu ada di bagian dirimu. Karena nenek moyang kita sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Maka di dalam kita, Roma 7 bilang, aku ingin berbuat yang baik, tapi yang jahat itu yang kulakukan, Paulus bilang. Artinya, aku sadar aku mau pengen ini, tapi aku malas. Terus akhirnya Facebook yang nonton aku tidur. Facebook emang gue pikirin, saudara ya. Padahal saat itu Anda sedang ada dan bilang aku mau ngikutin beribadah. Ternyata Facebook yang nonton kita, HP yang nonton kita. Nah saudara, mari kita belajar untuk tunduk kepada Allah, supaya kita bisa melawan iblis malas, iblis ngantuk, iblis pembohong, iblis penipu, iblis yang membuat kita bisa ngomong hal-hal yang pura-pura beriman padahal gak beriman. Kita bilang, Tuhan ada besertaku, memeliharaku, menjaga milikku. Kalau aku pergi keluar, Tuhan jaga sisi rumahku, padahal aku takut, padahal aku tidak begitu. Hatiku, pikiranku ada di rumah terus. Dan kemudian aku tidak berani untuk datang kepada Tuhan. Nah saudara, ini adalah tantangan, karena sekarang ini akan terlihat saudara, karena sudah bisa onsite akan terlihat siapakah kita. Nah di sini dikatakan lawan iblis. Iblis pemalas, iblis pembohong, iblis penipu, iblis pencuri, iblis pembunuh, iblis yang bikin takut-takut hidup ini, iblis yang menekan, iblis yang membuat stres, iblis yang membuat kita pura-pura berani padahal takut, saudara. Dan itu adalah bukan iman, karena iman menyatakan kita benar-benar percaya bahwa Tuhan memihak kepada kita. Maka kita lihat di sini ada satu kekuatan kalau kita berdoa. Terus kita terus merindukan dengan kerendahan hati sebagai hati hamba. Maka kita rindu mendengar perintah Tuhan. Maka apa yang menjadi perintah Tuhan? Lawan iblis. Lawan iblis. Iblis pembohong, iblis penipu, iblis munafik, iblis yang tidak setia, iblis pemalas, iblis yang suka membenarkan diri, iblis yang sombong itu. Mari kita punya pengertian bahwa aku tidak boleh mengikuti apa suara iblis, yang kita akan tahu bahwa itu berarti iblis ini bilang, gua jangan ikut dah, berdoa malas ngapain ikut menyembah, ngapain ikut menyanyi, ngapain datang hari Minggu ibadah, ngapain kan, sini juga cukup, di sini pakai daster juga cukup, nggak perlu kan, buang-buang bedak aja, buang-buang lipstick aja, ngapain kan, buang bensin aja, buang uang kolektor aja, padahal mereka sudah menjadi malas gara-gara padahal usir vaksin, usir virus, usir COVID. Setelah COVID sudah tidak, dan kemudian sudah bisa, ternyata mereka sudah dalam lindungan iblis, malas. Karena ciri-ciri iblis adalah penipu, malas, kan? Dan tidak lagi punya roh yang kreatif mencari Tuhan. Sehingga iblis datang membunuh, mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita kita, mencuri semangat kita, dan membinasakan iman kita. Tapi kalau Yesus datang padamu, maka Yesus datang memberi kamu hidup bergairah. Doa adalah nafas hidup, oksigen rohani kita bangkit, kita bersemangat, sehingga kita akan melihat Tuhan dahsyat. Saudara, saya mendapat undangan untuk pimpin Natal di Jambi. Saya pikir, Tuhan, kalau memang Tuhan mau, saya harus naik berani ke sana. Saya tidak takut, saudara. Dan saya bilang, Ibu atur saja, asal tanggalnya tidak bertentangan dengan tanggal pelayanan Zoom saya. Nah saudara,
Dan saya pikir oke. Bahkan ada gereja yang di dekat sana, saudara, di Cilensi, saudara, bahkan yang tuh mereka bilang tatap muka Bu, jadi ibu harus datang. Maka saya bilang, emang gue pikirin siapa takut, saudara ya. Maka saya harus percaya bahwa Tuhan harus bekerja di dalam kita berdoa ini untuk lawan iblis. Iblis pemalas, iblis penakut, iblis pembohong, iblis yang mencuri iman kita. Iya, dia ingin membunuh nafas rohani kita. Kalau kita tidak berdoa kan tidak ada nafas rohani, berarti kita dibunuh oleh iblis. Kita malas untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Ingat, berdoa, standar berdoa tidak serakah, tidak untuk hawa nafsu, tidak untuk keserakahan kita, tidak untuk hal-hal kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup. Maka Anda lihat di sini, lawan iblis. Maka dalam doa Anda punya kekuatan untuk dapat membedakan ini iblis, ini bukan. Maka Anda akan menolak keinginan di hatimu yang timbul, yang membuat Anda berkurang dekat dengan Tuhan. Anda akan tahu itu. Maka Anda akan punya kemampuan untuk melawan iblis. Maka ia akan lari daripadamu tanpa sadar. Iblis akan lari dan Anda rasa, wow, aku senang banget. Belum jam 8 ya, mereka sudah siap-siap di Facebook. Saya berterima kasih pada Anda yang begitu semangat. Saya sampai pikir masih Carter atur-atur, karena kadang-kadang Carter masuk jam 8 kurang, terus ngatur-ngatur, sehingga kita akhirnya terlambat. Tapi ibu-ibu, kau semangat luar biasa. Suka bilang, kok belum nih? Wah, saya jadi semangat juga mendengar perkataan Anda di WA group. Nah, puji Tuhan, mari ya. Maka iblis itu bisa Anda kalahkan. Kalau Anda suka berdoa, maka ia akan lari daripadamu. Artinya keinginan daging, keangkuhan hidup, kepentingan yang menjerumuskan kita untuk jauh dari Tuhan itu bisa dikalahkan. Maka ia akan lari daripadamu. Maka dikatakan berdoalah, mendekatlah kepada Allah. Artinya masuk dalam keintiman, memuji menyembah Tuhan, dan berdoa, mendekatlah kepada Allah. Ia akan mendekat kepadamu. Maka setiap malam kita datang, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, yang keras, yang kasar itu. Hai kamu orang yang berdosa, yang penipu, dan sucikan hatimu, yang pembohong, yang tidak tulus, bilang tulus padahal nggak tulus, ya kan? Dikatakan, hai kamu orang yang berdosa, sucikan hatimu. Hai kamu yang mendua hati, bilang Tuhan padahal Tuhan, bilang Tuhan padahal Tuhan, ya. Jadi bilang berdoa padahal dosa. Saudara, mari kita jangan mendua hati, taruh Tuhan nomor satu. Bukan Tuhan tidak mementingkan harta Anda, tidak. Tuhan juga menolong Anda, menguatkan Anda, memberi oksigen rohani supaya Anda kuat untuk bekerja. Dan Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya menyediakan berkat bagi Anda. Saya melihat disebut oleh firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim, dikatakan, hai kamu, dia panggil Gideon, hai kamu pahlawan yang gagah berani. Kenapa? Karena di rumahnya pun dia giat, karena zaman itu dijaga supaya orang-orang tidak boleh keluar masuk. Tetapi dia tidak mau berhenti, dia terus melayani, dia terus membuat sesuatu untuk dapat keluarganya. Sehingga tanpa dia sadar Tuhan menilik, dan Tuhan mengutus malaikatnya datang kepadanya dan katakan, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Tuhan mengangkat dia, akhirnya dia menjadi hakim. Nah, luar biasa, orang sederhana, orang kecil, dan dia tidak berasa dia hebat, bahkan dia berasa dia dari kelompok yang kecil dan tidak hebat. Jadi bukan dari keturunan Yus, keturunan apa yang hebat, tidak, saudara. Tapi dia katakan dia dari suku yang tidak hebat. Tetapi Tuhan pakai, Tuhan tidak lihat dari mana, tapi Tuhan lihat hati kita yang bersemangat dengan Tuhan. Anda pendoa adalah pahlawan yang tanpa nama. Ya, kita kemarin hari pahlawannya, pahlawan tanpa nama. Andalah itu
yang berdoa terus untuk bangsa negara, terus buat keluarga, terus buat kehidupan Anda, pekerjaan Anda, pekerjaan Tuhan. Anda adalah pahlawan tanpa nama itu. Sebab itu Gideon, Tuhan datang sebelum dia diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel, dia pun dikasih nama pahlawan yang gagah berani. Barulah visi Tuhan dimasukkan di dalam dia, karena dia berjumpa dengan Tuhan. Rupanya dia adalah pendoa. Karena berjumpa dengan malaikat, dia tidak berasa sesuatu yang aduh ini apa, tapi dia berasa luar biasa. Nah saudara, inilah yang harus kita lihat. Maka di sini dikatakan, ya, sadarlah kemalanganmu. Artinya kalau kau tidak berdoa, Anda harus sadar bahwa sebenarnya jebakan untuk jatuh dalam dosa ini sangat-sangat kuat. Maka kita ini sebenarnya orang yang malang, jadi orang yang harus mengandalkan Tuhan, bukan orang yang di kota Malang sana. Iya, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendak tertawamu kamu ganti dengan ratap, sukacitamu dengan duka cita. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan engkau. Saudara, inilah yang dikatakan Tuhan, bahwa kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan, berdoa, dan terus tahirkan tangan kita, sucikan hati kita, jangan mendua hati. Sadar bahwa kita ini membutuhkan Tuhan, kita ini nggak mampu tanpa Tuhan. Ya, kita tidak menjadi arogan, ya, tidak menjadi sombong, tidak mentertawakan orang-orang lain, tetapi kita terus datang menyembah Tuhan terus, ya. Maka Anda ini adalah pahlawan tanpa nama. Saya katakan pahlawan tanpa nama, pahlawan tanpa apa? Tanpa apa? Yang tanda jasa itu guru, pahlawan tanpa tanda jasa guru. Saudara, kalau saya mengajar Anda, maka saya pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi pendoa pahlawan tanpa nama, tapi Anda pahlawan di rumahmu. Hai ibu-ibu, bapak-bapak, engkau pahlawan di mata anak-anakmu. Anda berjuang, Anda berdoa, maka anak-anakmu tahu bahwa wow, papa mamaku berjuang berdoa buat saya. Ini adalah pahlawan-pahlawan iman, pahlawan doa tanpa nama. Ya saudara, mari Anda lihat di sini ya. Karena apa yang Anda doakan itu akan terjadi. Maka rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan meninggikan kita. Ingat baik-baik, Gideon dikatakan apa saudara? Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau. Gideon suka memuji menyembah Tuhan. Gideon suka rajin berdoa dan rajin mengandalkan Tuhan. Maka dikatakan Tuhan menyertai engkau. Nggak mungkin saudara Tuhan akan datang kalau dia tidak suka berdoa. Nggak mungkin saudara ya. Orang yang suka menyembah memuji Tuhan, Abraham pun Tuhan datang kepadanya. Maka di situ dikatakan Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Bukan pengecut, bukan bilang dalam nama Yesus COVID keluar, sekarang COVID menurun, tidak datang ibadah. Iya, itulah dikatakan. Apakah itu pahlawan? Nah saudara, Anda dan saya pahlawan bagi bangsa negara ini, karena tiap hari Anda berdoa. Dan kalau bangsa negara ini dan terlihat COVID menurun, karena doa-doa Anda pahlawan tanpa nama, karena Anda semua yang berdoa. Maka puji Tuhan, saya kembali ya saudara di dalam Yohanes 15 ini Anda perhatikan. Nah di sini kita lihat, saya mengakhiri dengan membacanya. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku. Anda harus dekat dengan Tuhan supaya bisa dengar. Anda bisa bersandar di dada Yesus. Dan waktu Anda menyembah, Anda bersandar pada Tuhan, bukan bersandar di bantal dan tidur.
Kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua ini Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sehingga Tuhan berbicara pada kita dan kita menyambut dengan hati yang gembira. Dan kita bilang, yes Lord, ya kami akan melakukan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus, Ia memberikan nyawanya buat sahabat. Kalau sahabat itu berani, saudara, tidak dibilang, wah coba datang, jangan gua takut. Tiap hari sudah berdoa COVID keluar, hari Minggu cuman dalam seminggu cuman sekali, nggak nongol juga. Maka Anda lihat di sini dikatakan bahwa memberikan nyawanya. Kalau kita mau naik ke sebagai sahabat Allah, Tuhan bilang, aku berikan nyawaku bagimu. Bilur-bilurku menyembuhkan penyakitmu. Darahku mengusir setan, melindungi engkau dari maut. Maka Tuhan menebus kita. Maka di sini, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, yaitu beriman pada Tuhan dan terus datang mengandalkan Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba itu tidak tahu. Dia tidak naik ke tingkat doa pewahyuan, doa profetik. Maka itu sebab itu kita harus naik ke tingkat roh profetik. Ini sebenarnya doa bagian kedua. Doa kedua adalah doa dalam pewahyuan. Doa yang mempercayai bahwa kita akan masuk ke tingkat dari hamba menjadi sahabat. Ini adalah berdoa sampai kita diberi kesempatan beroleh pewahyuan dari Tuhan, roh pewahyuan Tuhan. Anda lihat di sini ya, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Tingkat doa Anda naik kalau Anda mau dengar suara Tuhan dan taat dan tidak takut akan maut, tidak takut akan setan, tidak takut. Karena tadi kita sudah belajar, dia bilang kalau kamu berdoa tidak dalam kedagingan, maka kamu terus mendekat pada Tuhan, maka kamu punya otoritas melawan iblis. Maka Anda lihat di sini, kita tidak disebut lagi hamba, tetapi sikap kita seorang hamba, hati kita adalah sahabat, karena Roh Kudus ada di hati kita. Maka kita tidak disebut lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sahabat, kalau kami yang kemarin serupa dengan gambar Allah dan menjadi saudara-saudaranya Tuhan, punya karakternya Tuhan. Nah sekarang dalam doa ini kita naik menjadi sahabat Tuhan, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi pewahyuan akan dibukakan kepada kita, karena kita tahu dalam Wahyu 1, kita akan mengakhiri ya, Wahyu 1 ayat 10, berdoa berarti ada kesempatan untuk kita naik ke tingkat sahabat punya pewahyuan Tuhan. Maka di sini Wahyu 1 ayat 10 dan 11. Coba Anda lihat Wahyu 1 ayat 10 dan 11. Dikatakan pada hari Tuhan aku dikuasai roh dan aku mendengar dari belakangku satu suara yang nyaring seperti suara sangkakala. Anda lihat pada hari Tuhan, pada waktu aku terus, kalau Yesaya 32 dikatakan sampai roh itu dicurahkan. Artinya berdoa tidak berhenti-henti, terus setiap hari mencari Tuhan sampai dicurahkan roh dari atas. Tapi Anda lihat sekarang pada hari Tuhan, jadi waktu yang ditentukan Tuhan, karena aku terus mengandalkan Dia, aku terus mau dekat dengan Dia, kemana Dia pergi aku ada di situ dan aku selalu mau ada di dekatnya. Maka di sini aku dikuasai oleh roh,
Aku dikuasai, diselimuti, dilindungi, dilingkupi oleh roh, oleh hadirat Tuhan. Maka di sini dikatakan, saudara ya, dan aku saat itu bisa mendengar doa, bisa menerobos. Ia masuk ke dalam tingkat roh, mendengar pewahyuan. Jadi tidak lagi mendengar perintah karena kita sudah melakukan dengan kasih. Kita naik ke sahabat. Sahabat artinya berdialog, berdiskusi dengan kasih, tidak berbantah-bantah karena kita sahabat, kita saling mempercayai. Maka di sini dikatakan, aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskan di dalam apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Maka ini yang tertulis ya. Maka salah satu pahlawan adalah Yohanes. Yohanes, selain Paulus ada Yohanes ya. Nah, di sini Anda lihat ya, karena dia diizinkan Tuhan masuk sampai di Pulau Patmos itu, dan dia berjuang terus, dan akhirnya dia menembus pewahyuan Tuhan. Dalam doa Tuhan mempercayakan pewahyuan adalah tentang akhir zaman dan tentang hidup yang kekal, itu tertulis di kitab Wahyu itu, dan dialah yang mencatatnya. Maka di sini dikatakan, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah ke 7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan Laodikia. Ada 7 macam sifat gereja atau sifat manusia ini. Maka kita akan mengambil yang baik. Maka saudara, kalau Yesaya 32 ayat 15 dikatakan, jangan berhenti berdoa sampai dicurahkan roh dari atas. Pewahyuan itu akan diungkapkan, dari maka padang gurun akan menjadi kebun buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Sampai dicurahkan, sampai Anda lihat masa kesesakan ini berlalu, semua akan berubah menjadi lebih baik dan lebih mulia dan lebih indah dari apa yang sudah diizinkan Tuhan terjadi. Supaya aku terus mencari Tuhan dan berdoa, maka padang gurun bisa berubah menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan itu sampai jadi melimpah sehingga orang yang lewatnya boleh mengambilnya. Nah saudara, karena berkat Tuhan, maka pada hari Tuhan itu Yohanes di Pulau Patmos, ia berdoa. Yohanes itu menerima wahyu melalui doa, saudara. Jadi dia mendapatkan wahyu dan disuruh catat melalui doa. Habakuk juga seperti itu. Dan kita lihat usahakan untuk ada waktu dan tempat tertentu untuk bertemu Allah dalam doa. Jadi setiap jam 8 kita ada di dalam doa, saudara. Nanti karena sekolah kami udah ujian terakhir kemarin, jadi Rabu dan Jumat itu bisa dimulai lagi jam 8, saudara. Jadi kita bisa jam 8 terus ya. Jadi tidak jam 9, jam 8, sehingga kita bisa terus jam 8. Nah saudara, di sini harus ada waktu tertentu yang kita membuat, disiplinkan hidup kita untuk berjumpa Tuhan, untuk punya waktu bermesrahan dengan Tuhan. Kemudian dia mendapatkan wahyu dari Tuhan Yesus Kristus. Wahyu adalah sesuatu yang dibukakan dan yang disingkapkan, sehingga apa yang dahulu tertutup, yang Anda tidak tahu, akan dibukakan, sehingga Anda akan melihat hikmat-hikmat pewahyuan Tuhan. Itu bisa. Saya ini adalah orang yang tidak mempersiapkan, walaupun saya bisa siap. Kadang-kadang Sami bingung karena saya suruh kopi ini. Iya, ini ayat saya sudah kasih. Nih kamu pergi kopi, kamu ini. Akhirnya saya cuma khotbah apa yang Tuhan kasih, tidak yang saya suruh mereka. Karena saya
walaupun saya mengandalkan Tuhan, ya Roh Kudus, tapi saya saudara ya juga mempersiapkan, karena dibilang berdoa dengan roh, berdoa dengan akal budi. Saya mempersiapkan, tapi ternyata apa yang saya persiapkan gak bisa saya pakai. Saya selalu apa yang Tuhan taruh di hati saya, itulah yang saya bawakan pada Anda. Jadi setiap orang punya macam-macam cara panggilan. Ada yang guru mesti belajar susah. Kalau saya menyembah saja dan mengingat ayat-ayat, karena saya memulai hidup saya dengan Tuhan. Saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, terus saudara, sehingga saya tahu kalau Tuhan bilang apa, saya tahu oh ini ada di ayat ini, dan saya mencarinya. Apalagi sekarang lebih mudah. Nah saudara, Anda tahu Tuhan mau doa Anda sampai bisa membukakan pintu-pintu yang tertutup itu. Di dalam hadirat Allah itu ada banyak terang, yang kemarin kita belajar tentang kita ada di hadirat Allah. Musa mukanya sampai, karena terang Tuhan adalah terang, maka mukanya pun terus bercahaya. Karena itu matanya bisa melihat sampai di dalam kegelapan, dia bisa tahu apa yang mau terjadi saudara. Maka inilah yang dikatakan di dalam hadirat Allah, memuji menyembah Tuhan itu ada terang. Melalui doa kita dapat mengerti kekurangan kita pun, kita jadi tahu oh ini ya. Jadi Anda tidak boleh marah, ini Ibu Dora nyindir gue nih. Iya, kalau Tuhan gak kasih gak akan kena saudara ya. Dan Anda pun akan sadar kalau Anda baik, Anda sadar oh ini Tuhan nih, aku harus bertobat. Nah, karena orang yang dikasihi Tuhan dihajar oleh Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan, anak Allah, seorang anak akan diajar oleh Bapaknya. Nah, kita punya Bapa di surga, dia ajar kita melalui kebenaran firman. Melalui doa kita dapat mengerti kekurangan kita, dan kita dapat melihat lebih tinggi lagi sebelum kita bisa menjangkaunya. Kita lihat dalam visi dan kita dapat menjangkaunya. Melalui doa kita mengalami lawatan Tuhan dalam kemuliaannya. Jadi kita mengalami rasa dilingkupi Tuhan, hadirat Tuhan. Kita mendapatkan wahyu lewat doa, sehingga kita mengerti ya Tuhan itu mempunyai rencana untuk kita, supaya kita tahu apa yang dia perintahkan. Ia tidak selalu memilih hanya orang pandai saja, orang biasa pun, orang punya masalah, atau orang yang tidak bermasalah, atau orang kaya, orang bodoh, orang pintar. Dan dia tidak harus, Yefta itu adalah satu rombongan pencuri. Orang bilang hidup yang gak benar, karena dia lahir dari mamanya Gundi. Jadi dia mengalami satu penolakan di tengah keluarga bapaknya. Tetapi waktu dia menjadi gerombolan yang gak baik itu, rombongan orang-orang yang pencuri, orang-orang apa, maka dia menjadi pemberani. Akhirnya Tuhan pakai dia untuk menolong keluarganya, dan akhirnya dia kembali dipakai, dan dia menjadi hakim. Padahal siapa dia, saudara? Dia menjadi hakim, dia berdamaikan lagi dengan keluarga. Jadi Tuhan tidak memilih. Kita bisa punya kekurangan, kelemahan, tapi kita bisa datang dan ceritakan pada Tuhan. Dan kita tahu kita akan memiliki pewahyuan dari Tuhan untuk bisa mengetahui rencana Tuhan pada kita. Ia tidak selalu tadi saya bilang tidak selalu harus memilih orang yang hebat, sekolah hebat, atau sekolah teologi atau apa. Siapapun Anda, kalau Anda datang cari Tuhan, Tuhan akan pakai. Ia hanya memilih orang yang bersedia untuk datang pada Tuhan. Dia bilang, mendekatlah kepadaku, Yakobus 4, maka aku akan mendekat kepadamu. Maka sebab itu kita lihat bahwa dia cuma mencari orang yang mau berdoa, yang mau menyediakan waktu, dan keberadaannya untuk datang kepada Tuhan. Yonatan Edward di dalam khotbahnya menggambarkan neraka demikian nyata. Yonatan biasa berdoa di tempat tertentu.
Saya suka berdoa di Bukit Doa, saya ngerasain hadirat Allah. Iya, kemarin doa semalaman di Bukit Doa, saya ngerasain ada sesuatu kemuliaan yang luar biasa. Sampai saya tahu, wah, saya kalau doa malam di Bukit Doa, saya bisa mengalami lawatan Tuhan. Sehingga bisa sampai pagi nggak mau berhenti, saudara. Dan saya melihat teman saya, mereka mengalami menari di dalam roh waktu saya mulai menyembah. Dan kemudian ada yang mulai jatuh dari duduk di kursi, mereka akhirnya rebah tersungkur. Iya, di doa semalaman. Dan saya tahu bahwa itu tempat Tuhan pilih. Maka saudara, Yonatan juga seperti itu. Iya, dia berdoa di tempat tertentu. Iya, gagal di dalam doa bisa berarti gagal di dalam tugas, saudara. Kalau kita kurang berdoa, kita tidak punya kemampuan, saudara, karena tubuh kita terbatas. Ia membawa banyak orang kepada Yesus. Rahasianya adalah satu, kehidupan doa. Ya, melalui doa Allah akan membuka mata hati kita untuk mengerti perkara-perkara rohani, sehingga kita tahu, oh ini yang Tuhan suka dalam hidup kita. Melalui doa, firman yang tadinya tertutup, yang tidak dimengerti, iya, kita tidak mengerti, kita mulai mengerti. Pertama saya habiskan satu Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, saya nggak ngerti, saudara. Saya lahap aja baca karena saya cinta Tuhan, saya baca. Iya, cuma berapa bulan kali, 1 bulan pun saya selesai. Oh, cici saya yang sekolah Alkitab saya, dia bilang, gua nggak percaya. Masa sih? Ya, berbeda pengalaman saudara dengan Tuhan. Karena saya baca lahap itu sampai 1 hari bisa berapa kitab. Jadi tanpa sebulan pun bisa selesai, saudara, karena saya memberikan waktu itu. Tapi waktu kedua kali habis, disitulah Tuhan mulai bukakan saya. Sehingga waktu saya buka Alkitab, langsung saya ngerti apa yang harus saya khotbah. Dan langsung Tuhan bukakan pewahyuan itu. Sampai mama saya waktu mendengarkan saya, tiap hari saya kumpulin anak saya untuk doa bersama mesbah keluarga. Tiap hari, dari mereka masih kecil. Tiap hari terus saya buka Alkitab. Dan kita gantian berdoa, dan saya buka Alkitab. Dan mama saya ikut. Nah, karena mama saya udah pindah tinggal dengan saya. Dan mama saya ikut, dia kaget. Karena apa? Saya bisa menerangkan pewahyuan yang dia bilang, pendeta belum nerangin ini, kok dia bisa nerangin ini. Dia sendiri kaget karena saya tidak sekolah Alkitab. Saya sekolah di Lutut Logi. Saya cuma suka berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya berdoa dengan air mata. Jadi kita tahu, iya, kalau kita malas berdoa, kita akan gagal dalam tugas yang Tuhan suruhkan pada kita. Apalagi tugas di dunia pun kita bisa gagal tanpa penyertaan Tuhan. Jadi rahasianya supaya kita berhasil, iya, bisa juga membenamkan keluarga dan banyak jiwa pada Tuhan, adalah satu rahasia kehidupan doa. Jadi melalui doa, Allah akan membuka mata hati kita untuk mengerti perkara-perkara rohani, yang mana rohana, yang mana rohani. Kita bisa memenangkan, dia katakan, lawan iblis, iblis akan lari daripadamu. Artinya aku bisa memilih Tuhan. Dan aku tidak memilih foya-foya. Aku tidak memilih malas. Aku tidak memilih iblis penipu itu. Karena kitalah yang harus menjadi kepala, bukan ekor. Kita harus menetapkan apa yang harus kita kerjakan. Dan bukan bilang malas. Iya, saudara. Dan mari kita selalu mau berserah dan mau untuk menjadi orang-orang yang bisa menerima pengertian tentang perkara-perkara rohani. Jadi melalui doa, firman yang tadinya tertutup, yang kita tidak mengerti, kita mulai mengerti. Maka melalui doa, pewahyuan Allah akan makin berkembang. Komunikasi kita dengan Allah makin terbuka. Karena kita menjadi sahabatnya, Allah akan makin membukakan dirinya, rencananya, dan kehendaknya pada kita. Karena tingkat dari hamba tunduk. Ya, hamba kan dibilang dari pagi lu harus bangun, dia harus bangun tetap pagi. Kamu harus begini, tidak boleh. Iya, maka harus tunduk. Dilatih menjadi hati yang rendah hati, hati hamba, sampai naik kepada dipercayai, diberikan pewahyuan, menjadi sahabat. Sehingga di ayat yang lain dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang duduk di dalam
Dewan Musyawarah Tuhan. Kita akan lanjutkan di hal yang lain. Itu Papayon masuk ke Dewan Musyawarah Tuhan. Itu ada di dalam Yeremia kalau nggak salah ya, Yeremia 26 apa ya. Tapi itu nanti saudara saya akan bagikan. Maka saudara, Dewan Musyawarah Tuhan itu orang yang mendengar suara firman Tuhan itu dia perhatikan baik-baik. Sehingga dia masuk diperhitungkan sebagai Dewan Musyawarah Tuhan. Sehingga dari dialah akan keluar firman yang menetapkan ini boleh, ini tidak boleh, kota ini apa dan yang mana yang harus. Itu orang-orang yang ada dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Saudara, Tuhan Yesus mencintai. Dan saya shalom buat Maxwell dan Megan. Haleluya. Yang masuk tadi FaceTime-nya saudara. Dan mari saudara, saya nanti akan datang, akan masuk dalam pelajaran. Anda berdoa, Anda akan dipercayai sampai apa yang Anda ikat di dunia terikat di surga, apa yang Anda lepaskan di dunia terlepas di surga. Kan Anda sudah ada di dalam kehendak rencana Tuhan. Dan Anda akan menjadi orang-orang yang seperti Elia, di mana apa yang dia bilang tutup pintu langit, tertutup. Dan dia bilang buka pintu hilang, terbuka. Maka di mulutnya ada kuasa, berkat dan kutuk. Itu punya otoritas. Saudara, puji Tuhan, hari ini kita baru masuk di dalam doa membukakan pewahyuan Tuhan. Kalau Anda lihat di dalam Yeremia 23, Yeremia 23 bukan 26, Yeremia 23 dikatakan, sebab siapakah yang hadir dalam dewan, ayat 18 dalam Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga dia memperhatikan dan mendengar firman Tuhan. Siapakah yang memperhatikan firman dan mendengarnya? Terus ayat 19, Yeremia 23 ayat 19. Maka di situ bahwa orang-orang ini sudah ditetapkan karena mereka adalah pendoa yang setia. Ruth akan masukin di dalam Yeremia 23 masih ayat 19. Anda lihat, ternyata dia Yeremia 17 dulu, 23 ayat 7. Dari ayat 16. Sebab siapakah yang hadir? Lihat ayat 16. Yeremia 23 ayat 16. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Ini naik dari sahabat sampai ke tingkat yang lebih tinggi, masuk ke dewan, menetapkan kota ini diberkati atau tidak. Kota ini harus hancur atau tidak. Maka ini naik kepada sahabat. Memang sebenarnya sahabat Dewan Musyawarah itu. Sebab Anda ingat Abraham waktu Sodom dan Gomora, mereka malaikat itu bilang, aku tidak bisa tidak datang ke Abraham untuk menceritakan, karena dia termasuk dalam dewan itu. Apa yang diikat di dunia terikat di surga. Tetapi semua harus masuk ke dalam tingkat ini, sehingga keadaan zaman ini kita pun akan tahu, bukan seperti orang buta nggak tahu. Dan kali kita akan masuk di pelajaran ini. Puji Tuhan. Dan ini yang kita lihat bahwa tadi 18 itu Yeremia 23 ayat 18, siapa yang hadir. Nah, kemudian Anda lihat ayat 19, lihat angin badai Tuhan yang dikatakan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung turun menimpa kepala orang fasik. Kita lihat ayat ini, menimpa kepala orang fasik. Sehingga masa pandemi ini 10
seperti puting beliung ya, kehangatan murka Allah. Murka Tuhan tidak akan surut. Yaitu dia seperti Elia, apa yang dia ikat itu terjadi. Elia berdoa sungguh-sungguh. Karena Elia adalah orang benar yang berdoa sungguh-sungguh masuk ke tingkat sahabat. Maka lihat di sini ayat 20, murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa dirancangkannya dalam hatinya. Sampai tahu rancangan Tuhan pada hari-hari yang terakhir, masa-masa akhir ini, kamu akan benar-benar mengerti hal ini. Nanti kalau ini sudah zaman akhir, saudara. Sebab itu kita perlu belajar ini. Belajar zaman akhir baru kita akan mengerti. Aku tidak mengutus para nabi. Banyak orang yang tidak diutus, namun mereka giat. Jadi banyak orang sepertinya hanya pura-pura, saudara, cuma cari keuntungan atau cari kesibukan, padahal mereka tidak diutus Tuhan. Maka di sini aku tidak berfirman pada mereka sebenarnya, namun mereka bernubuat. Jadi ada banyak, karena 1 Yohanes 4 dikatakan hati-hati, karena zaman akhir ini banyak nabi palsu yang akan keluar masuk dan mereka menarik perhatian. Tapi sebenarnya sewaktu mereka mengendor pintu Tuhan, dikatakan aku tidak kenal kamu. Itu Matius 7 ya, engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Dia bilang aku bernubuat, karena bernubuatnya dari kemauan dia, hanya mau-maunya dia supaya dia dihebatin orang dan dikerumunin orang. Saudara, saya dulu dengan karunia itu saya terus bilang, Tuhan, kalau mereka cari saya cuman mau jadiin saya tukang kuamia, lebih baik jangan, saudara. Maka saya selalu mulai, Tuhan, kalau ini bukan dari Tuhan, gua nggak mau. Iya, saudara, karena jangan sampai mereka sudah berhanya untuk Tuhan bilang apa, Tuhan bilang apa. Padahal Tuhan akan bilang pada mereka sendiri. Karena Tuhan sudah bilang di hati mereka, mereka harus cuma punya dengan firman dan konfirmasi. Karena itu dikatakan Matius 7, banyak di akhir zaman ini orang akan berseru kepadaku, mereka berdoa, tapi Tuhan bilang, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan, punya karunia usir setan, bukan lawan iblis sepertinya. Iya, usir setan. Lawan iblis itu, iblis ada di hati kita. Kita malas, itu ada iblisnya, saudara ya. Nah, demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena tidak mau intim, tidak mau naik sampai menjadi sahabat atau dewan musyawarah Tuhan. Maka ayat 22, Yeremia 23:22, sekiranya hati Tuhan sangat nelongso, saudara. Tuhan sangat berharap dan dikatakan sekiranya mereka mau hadir dalam dewan musyawarah. Sekiranya mereka hadir. Tuhan sebenarnya merindukan banyak orang akan hadir memuji menyembah Tuhan. Tapi betapa sukar orang mencari yang 1 jam saja habis. Iya, mereka tidak bisa menyembah Tuhan. Kemarin ada di WhatsApp, dikirim WhatsApp keluarga, ada hamba Tuhan bilang, sebenarnya yang hebat bukan pengkhotbah, bukan saya yang berkhotbah yang diundang khotbah, bukan, tetapi anak-anak itu tadi yang memuji menyembah Tuhan, yang berbahasa roh, yang berdoa dan menyembah Tuhan. Itulah yang penting, karena mereka yang mendatangkan hadirat Tuhan. Nah, saudara harus ingat baik-baik. Jadi kita tidak boleh malas memuji menyembah Tuhan. Mungkin itu hamba Tuhan yang di Kupang kali itu ya, di gereja GBI Rock yang di Kupang, apa yang rambutnya putih, yang pencipta lagu juga ya. Jadi kita ayat 22, Kris Manusama mungkin ya, Kris Manusama yang bilang itu berdoa, menyembah itu, memuji menyembah itu yang paling penting, bukan saya yang berkhotbah ini, saudara kan? Iya. Sekiranya dia ada hamba Tuhan di Ambon, ya bukan di Kupang ya. Ayat 22,
Sekiranya mereka hadir, sekiranya. Iya, kalau Tuhan sampai bilang sekiranya berarti banyak orang gak suka. Iya, datang naik tingkat menerobos sampai roh itu melingkupi, seperti yang di Wahyu Yohanes menulis. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau kepada umatku. Jadi umat Tuhan harus cerdas dan harus rajin, harus pintar membedakan ini Tuhan atau hantu. Karena mirip, Tuhan, hantu, tinggal berhentinya di tu jadi hantu, berhentinya di han jadi Tuhan, saudara. Iya, mari Anda harus peka, minta roh marifat supaya Anda mengerti bahwa ini dari Tuhan atau bukan, ya. Dan dikatakan membawa umat Tuhan untuk bertobat, mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan Tuhan hanya Allah yang dari dekat saja katanya. Demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh. Maksudnya Tuhan sudah di surga, Dia lihat Anda, Dia tahu di mana Anda bersembunyi. Hati Anda, pikiran Anda, apa benar atau tidak, Tuhan Maha tahu. Maka sebab itu, sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyiannya, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Maha tahu, saudara. Gak ada yang bisa bersembunyi di mata Tuhan. Hari ini kita belajar yang kedua, Wahyu, walaupun dengan sederhana berdoa, masuk ke dalam tingkat hamba menjadi sahabat, dari tingkat menerima pewahyuan Tuhan menjadi pahlawan. Ya, Yohanes adalah pahlawan di Pulau Patmos itu yang mendapatkan pewahyuan dan menulis tentang kuasa surga dan kekekalan itu. Nyata